Berlatar belakang di sebuah kota di Jepang, diceritakan pernah ada sebuah kelompok geng legendaris yang menguasai kota tersebut. Geng ini diciptakan oleh dua orang pecinta motor yang bernama Kohaku dan Tatsuya. Pada saat itu, tidak ada yang berani melawan geng Mugen, kecuali dua orang gila yang tidak segan-segan untuk pergi dan berperang melawan mereka. Mereka berdua disebut Amamiya Brothers. Sayangnya, geng tersebut tidak bertahan lama sebelum akhirnya runtuh dan bubar. Dikarenakan pengkhianatan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri, yang mana menyebabkan Tatsuya tewas. Setelah Mugen runtuh, terciptalah 5 kelompok geng yang memperebutkan daerah kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Mugen. Yang pertama ada Sanoh Rengokai, kelompok yang bermotor yang dibuat oleh dua orang mantan anggota Mugen. Lalu ada White Rascal, kelompok geng yang menguasai dunia malam dan berprinsip untuk selalu melindungi wanita dari kejahatan. Ada juga sekolah bagi para siswa yang lebih menyukai bertarung daripada belajar, yaitu SMA Oya atau Oyakoko, yang mulai saat ini kita akan sebut sebagai Oyako. Ada kelompok geng yang bermarkas di kawasan kumuh tanpa nama yang menamakan diri mereka sendiri Root Boys. Dan terakhir ada Darumaika, kelompok geng yang diciptakan oleh mantan anggota grup Hyuga, yaitu grup yang pernah dikalahkan dan dihancurkan oleh Mugen. Kelima kelompok geng tersebut dikenal dengan nama SWORD. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah aktivitas biasa yang sedang terjadi di sebuah pemukiman kumuh. Namun, hal yang mengagetkan pun terjadi, di mana tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan dahsyat yang membumi hanguskan pemukiman tersebut. Yang ternyata, pemukiman tersebut merupakan markas dari Root Boys, yaitu salah satu kelompok SWORD. Di tempat lain, kelompok SWORD yang lainnya pun diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, kelompok yang melakukan penyerangan tersebut merupakan anggota dari geng yang bernama Dope, yaitu sebuah geng yang akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, dan sebuah kelompok baru yang menamai diri mereka sendiri Mighty Warrior. Kembali ke pemukiman kumuh, melihat para korban yang terluka dan tidak bernyawa akibat dari insiden ledakan yang terjadi sebelumnya, Smoky dan para anggotanya pun sangat marah dan bersiap untuk mencari dalang di balik kejadian tersebut. Di saat yang bersamaan, ada dua orang yang sedang mencari keberadaan kakaknya yang menghilang secara misterius. Yang ternyata, kedua orang tersebut adalah Amamiya Brothers. Dua orang yang berani dan pernah melawan Mugen di masa jayanya. Di tempat lain, diadakan sebuah pertemuan antara sekelompok pria berjas dengan seseorang. Yang mengejutkannya, orang tersebut adalah Kohaku, salah satu pendiri sekaligus mantan pemimpin dari geng Mugen. Pada pertemuan ini, Kohaku dan para pria yang memakai jas tersebut melakukan pembicaraan serius, yang mana di sini Kohaku diminta untuk menyatukan SWORD dan menguasai daerah yang pernah dikuasai oleh dirinya dan Mugen lagi. Sempat terjadi ketegangan karena Tsukumo, salah satu mantan anggota Mugen dan orang yang mengikuti Kohaku, tidak suka diperlakukan seperti pesuruh. Ditambah dengan disebutkannya Tatsuya dalam pertemuan tersebut, menyebabkan Kohaku dan yang lainnya pun akhirnya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Keesokan harinya, Kohaku akhirnya menemui Cobra dan Yamato, yang merupakan mantan anggota Mugen, dan meminta mereka untuk mengikuti dirinya dalam menyatukan SWORD. Karena terjadi ketidaksepakatan pendapat antara Cobra dan Kohaku, maka terjadilah pertarungan antara Kohaku melawan Cobra yang dibantu oleh Yamato. Di lain tempat, Smoky dan para anggotanya pun akhirnya menemui dalang di balik kejadian kebakaran yang menyebabkan banyak orang di daerahnya tewas. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Smoky dan anggotanya dengan kelompok Dope, yang mana di sini anggota Dope telah bersiap dengan senjata lengkap untuk menghancurkan Smoky dan para anggotanya. Bahkan di saat anggota Root Boys bertarung dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan anggota Dope sudah memakai senjata lengkap, Smoky dan kawan-kawannya pun masih berhasil melawan dan mendesak anggota Dope. Namun, hal ini tidak bertahan lama dikarenakan anggota Dope melempari Smoky dan kawan-kawannya dengan botol kaca. Smoky pun akhirnya meminta Takeshi untuk menjatuhkan tangki air yang berada tepat di depan orang-orang yang melemparkan botol kaca. Sehingga
mereka dapat mundur dan membawa anggotanya yang terluka. Pada saat sedang melarikan diri, Smokey pun dikepung oleh anggota Dove beserta salah satu pemimpin penyerangan tersebut, yang menyerang Smokey dengan menggunakan sebuah golok, yang menyebabkan Smokey akhirnya terluka karena tertebas oleh golok yang digunakan oleh pria tersebut. Dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Hiroto, yang merupakan salah satu anggota Amamiya Brothers, datang dan membantu Smokey. Memanfaatkan hal itu, anggota Root Boys pun kembali dengan membawa semua mobil dan langsung membawa Smokey keluar dari pengepungan tersebut. Smokey yang sudah terluka parah pun akhirnya dibawa kembali dan diobati di markas Root Boys. Di sisi lain, pada saat Lala, saudara Smokey, sedang berterima kasih kepada Hiroto karena sudah membantu menyelamatkan Smokey, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang datang dan menculik Lala. Melihat hal tersebut, Hiroto pun memberitahu Smokey mengenai kejadian tersebut. Di sini, Smokey pun meminta bantuan kepada Hiroto untuk menyelamatkan Lala, karena dia adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Kembali ke Kohaku. Setelah bertarung melawan Cobra dan Tatsuya, Kohaku pun mulai merenungkan perbuatannya kembali dan mulai menyadari bahwa hal yang dilakukan sekarang tidak berguna dan ingin mengakhiri semuanya. Tetapi di sini, Lee, salah satu orang yang menjalin kerjasama dengan Kohaku, meyakinkannya untuk terus melanjutkan rencananya dalam menyatukan Sword dengan memberitahu Kohaku pelaku dari pembunuhan Tatsuya yang sebenarnya. Lee pun menunjukkan sebuah bukti kepada Kohaku dan memberitahunya bahwa yang membunuh Tatsuya merupakan sebuah grup yang bernama Kuryu, dan mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk menjatuhkan Kuryu Group setelah berhasil menyatukan Sword. Akhirnya, Kohaku pun bekerja sama dengan Lee dan mafia asing untuk menyatukan Sword. Sukumo yang sudah lelah dengan semua yang telah terjadi pun akhirnya pergi menemui Cobra dan Tatsuya dan memberitahukan semua kebenaran kepada mereka mengenai bagaimana Tatsuya yang ternyata dibunuh oleh Kuryu Group, dan Kohaku yang akan membawa 500 anggota Mighty Warrior dan Dove untuk menyerang Sword. Akhirnya, masing-masing kelompok Sword pun membawa anggota mereka dan pergi untuk berperang melawan Kohaku dan seluruh anak buahnya. Pertarungan epik pun terjadi, di mana diperlihatkan bahwa semua anggota inti dari Sword mampu menghajar lawan-lawannya dengan mudah. Di tengah pertarungan, anggota Mighty Warrior pun akhirnya ikut terlibat dan mulai menghajar anggota dari Sword. Ditambah dengan pasukan Dove yang terus berdatangan, membuat anggota Sword pun kewalahan dengan jumlah mereka yang seakan tidak ada habisnya. Amamiya Brothers pun akhirnya datang ke pertarungan tersebut untuk menyelamatkan adik Smokey yang diculik oleh anggota Dove. Memanfaatkan kedatangan mereka, para anggota Sano Rengokai pun masuk ke dalam markas musuh tempat Kohaku berada. Kemudian, dua orang anggota Daruma Ika pun mengambil alih sebuah kren dan mengangkat sebuah kontainer, lalu menjatuhkannya di jalan masuk guna menghalangi sebagian besar musuh yang tersisa untuk mengejar anggota Sano Rengokai yang masuk ke dalam. Setelah itu, anggota Sano Rengokai yang pergi ke tempat Kohaku dan Amamiya Brothers yang pergi ke tempat Lala diculik pun dihalangi oleh anggota Mighty Warriors dan sisa pasukan Dove yang menjaga tempat tersebut. Di sisi lain, Sukumo untuk yang terakhir kalinya mencoba untuk meyakinkan Kohaku agar menghentikan semua ini dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Kohaku yang sepertinya sudah kehilangan akal karena rasa bersalah dan marah atas kematian Tatsuya, tidak menerima nasihat dari Sukumo tersebut. Sehingga perdebatan pun terjadi antara Sukumo dan Kohaku yang menyebabkan terjadi pertarungan di antara keduanya. Sukumo pun tidak berdaya melawan Kohaku. Pada saat Kohaku ingin menghabisi Sukumo, Tatsuya dan Cobra pun datang membantu. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Cobra, Tatsuya, dan Kohaku. Awalnya pertarungan sengit pun terjadi, di mana mereka bertiga saling melayangkan pukulan ke masing-masing lawannya. Tetapi pada saat Tatsuya melayangkan tendangan ke arah kepala Kohaku, Kohaku pun dengan sigap langsung menangkap kaki Tatsuya, lalu menghajar Tatsuya tanpa ampun. Melihat hal tersebut, Cobra pun berdiri dan mendendang Kohaku untuk menyelamatkan Tatsuya. Sayangnya, Kohaku masih sangat kuat dan mampu untuk langsung berdiri setelah terkena tendangan di kepalanya. Kohaku pun berjalan ke arah Cobra dan mencekiknya. Cobra pun melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Sukumo pun akhirnya sadar dan mencekik Kohaku dari belakang.
Akhirnya, Tsukumo, Tatsuya, dan Cobra pun bekerja sama untuk melawan Kohaku dengan seluruh tenaga mereka yang tersisa. Di tengah pertarungan, mereka bertiga pun tetap mencoba menyadarkan Kohaku yang telah dibutakan oleh rasa bersalah dan dendam atas kematian Tatsuya. Kohaku pun mengingat semua kenangan pada saat mereka dulu bersama, saat mereka masih menjadi anggota Mugen. Cobra pun mengambil sebuah barang yang dititipkan oleh Tatsuya untuk diberikan kepada Kohaku tepat sebelum hari kematiannya. Kohaku pun akhirnya mengingat semua kenangan bersama Tatsuya, bahkan penyesalan terbesarnya yang sempat bertengkar dengan Tatsuya, yang tanpa dirinya ketahui bahwa itu adalah hari terakhir dia bertemu dengan Tatsuya. Akhirnya, Kohaku pun tersadar dan pergi meninggalkan Cobra, Tatsuya, dan Tsukumo. Di sini, Kohaku pun meluapkan semua emosinya sambil menatap barang peninggalan Tatsuya kepada dirinya. Kemudian, Cobra pun keluar dan memberitahukan semua anggotanya bahwa mereka telah berhasil menang. Semua anggota SWORD pun akhirnya mengetahui hal tersebut dan merayakannya. Pada saat anggota SWORD sedang berkumpul, sebuah kebenaran pun terungkap, yang mana ternyata bukan Kohaku pelaku kebakaran yang terjadi di pemukiman kumuh, melainkan Kuryu Group yang melakukannya. Dan bahwa semua ini belum berakhir, dan film pun berakhir.